ruqyah itu mohon maaf, meminta diruqyah itu nggak boleh gitu Ustaz. Karena katanya ada ancaman hadis tidak masuk surga tanpa hisab. Seperti Gitu. orang terkena gangguan sihir ya, terkena gangguan jin pokoknya itu jangan pergi ke mall, jangan pergi ke pasar, Lockdown aja Ustaz berarti, lockdown. lockdown. Karena ada orang nggak suka sama orang lain, mungkin masalah kerja atau masalah apa, tetangga dan tetangga ada masalah ngirim Oh, santet, kirim-kiriman, disantet dan disihir iya. melalui dukun Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi ini Azumar Production, alhamdulillah kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Wafi Marzuki Ammar. Selamat datang Ustadz. Ya, Masya sama-sama Allah. Mas Billy. Beliau, sekilas tentang beliau adalah penulis buku Belajar Ruqyah Mandiri yang sedang saya pegang pada kali ini. Yang mana beliau adalah memang penulis buku-buku Islami, sudah menulis banyak buku Islami mulai dari karya beliau sendiri maupun terjemahan dari buku Timur Tengah. Sedikit profil tentang beliau, beliau dari usia dini sudah menempuh pendidikan pondok pesantren hingga di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah Ustadz. Karena yang ada di masyarakat sekarang banyak melihat media-media yang seringnya tidak terkontrol. Karena tidak memiliki ilmu yang cukup, bekal yang cukup untuk memahami yang sudah tersebar di media. Khususnya ruqyah syariah Ustadz. Yang mana beliau sudah menulis buku ini, kemudian punya banyak pengalaman yang banyak di buku ini diceritakan oleh beliau. Boleh sedikit berbagi Ustadz, agar kita bisa memahami betapa Masya Allah, betapa mulianya Al-Quran dalam penyembuhan dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi begini ya Mas Willy ya dan para pendengar semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Wa nunazzil dan kami menurunkan minal Qur'ani dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un yang menjadi syifa, penawar ya obat ya. Wa rahmatun juga rahmat lil mu'minin bagi orang-orang beriman. Jadi kalau berbicara tentang Al-Qur'an itu digunakan sebagai penawar memang ada dalilnya begitu. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu syifa, obat dari segala penyakit hati dan penyakit jasmani. Juga pada ayat yang lain Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah Al-Qur'an itu bagi orang-orang beriman adalah petunjuk dan obat. Nah, adapun kalau dari sisi kemukjizatan Masya Allah disebutkan dalam surat An-Nahl, Al-Qur'an itu kalau digunakan untuk menghidupkan orang mati itu bisa. Allahu Akbar. Ya, itu Al-Qur'an. Jadi pada salah satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibalu aw kullima bihil mauta." Jadi kalau ada sesuatu yang bisa digunakan agar orang-orang mati berbicara ya Quran itu gitu loh. Jadi ini salah satu bentuk betapa hebat Al-Qur'an. Nah, ini sudah firman Allah sendiri. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin itu kan kalau kita mengimani Al-Qur'an sebagai kitabullah, sebagai kalamullah pasti kita sami'na wa ta'na dan pasti kita meyakini bahwa itu benar. Begitu. Kemudian pada surat apa itu? Surat Al-Hasyr
Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, engkau pasti mendapatinya akan hancur, gitu kan? Itu. Padahal Al-Qur'an gunungnya sebegitu besarnya, maka bagaimana untuk tubuh manusia begitu. Jadi ini saya kira dalil-dalil yang sangat menguatkan betapa Al-Qur'an itu penuh dengan kemukjizatan. Adapun dari kisah-kisah mungkin nanti insya Allah sambil berjalannya akan terceritakan dengan sendirinya begitu. Siap gitu ya Ustaz ya. Mm-mm. Di masyarakat itu saya yakin Ustaz, masyarakat sudah didawuhi, sudah diberi nasihat oleh para mubalik dan ustadz bahwa Al-Qur'an sangat memiliki keajaiban yang luar biasa Ustaz. Namun yang terjadi Ustaz, masyarakat terkadang khususnya dalam keadaan terjepit Ustaz, itu biasanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada Al-Qur'an itu bergeser kepada selain Allah dan Al-Qur'an Ustaz. Itu kira-kira masyarakat apa yang menyebabkan mereka berpikiran seperti itu Ustaz? Ya, jadi itu penyebabnya ya wallahu a'lam karena kurangnya ilmu, kurangnya iman. Ya. Jadi iman itu kan awalnya datang dari ilmu. Ketika ilmu tidak ada, otomatis iman tidak ada juga. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim karena dengan ilmu ini baru ada iman gitu. Nah, ketika tidak ada ilmu meskipun dia muslim tidak pernah baca Quran, gimana bisa mengimani Al-Quran? Gimana bisa yakin bahwa Al-Quran seperti itu dia ilmunya aja tidak punya? Itu. Nah, makanya pada zaman sekarang khususnya para pemuda itu mestinya harus banyak-banyak mengkaji ilmu agama gitu. Biar tambah iman. Karena ketika iman sudah datang, yakin itu tumbuh ya, yakin itu muncul, Masya Allah. Masya Allah. Ya bahkan orang sendiri kalau misalkan meruqyah dan dia tidak yakin itu tidak bisa sembuh. Benar gitu. Ustaz. Benar. Jadi harus ada yakin dulu. Jadi yakin bahwa dengan Al-Quran ini pasti nggak ada yang bisa mengalahkan. Doa juga seperti itu dan ruqyah bagian daripada doa. Kalau kita berdoa kepada Allah coba-coba ragu dikabulkan apa enggak, ya enggak bakalan. Tapi harus yakin bahwa Allah pasti akan membantu saya, memenangkan saya, Allah pasti bersama saya. Nah ini yang harus kita munculkan dan bagaimana bisa muncul hal semacam itu yang penting. Iya. Dan ilmu itu belum tentu beriman juga Ustaz. Benar enggak Ustaz? Ya tergantung ilmunya. Oh gitu ya. Memang Ustaz, kalau kita berbicara tentang hidayah ya, ketika kita membaca tafsir surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kita minta kepada Allah dua macam hidayah. Ada hidayatut taufiq wal ilham, ada hidayatut dilalah wal irsyad. Untuk hidayatut taufiq wal ilham ini hidayah amal. Hidayah amal. Untuk hidayah ad-dilalah wal irsyad ini hidayah ilmu. Nah, kita dalam berislam, Islam itu kan berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Ilmu Dan amal. Nah, orang mau mengamalkan sesuatu itu nggak mungkin terjadi kalau dia tidak punya ilmu. Nah, makanya di sini ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah diberi ilmu yang benar. Kemudian kita juga minta kepada Allah dibantu mengamalkan ilmu yang benar ini. Begitu. Nah, makanya pada akhir surat kan diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub itu orang punya ilmu yang benar tapi mereka menolak, mengingkari. Ad-dallin mereka ini yang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Nah, kalau pertanyaannya kalau orang berilmu belum tentu punya iman, ya ada ianya begitu. Bisa terjadi seperti itu. Karena sudah terjadi di ghairil maghdubi tadi Ustaz ya. Ada yang berilmu tapi tidak diamalkan Ustaz. Benar, seperti itu. Dan begini, orang amal itu kan kadang-kadang orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan kan. Ya, misalnya ada orang ngerti tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Itu kan pahalanya seperti haji dan umroh dengan sempurna kata Nabi SAW. Ini orang punya ilmunya. Tapi apakah setiap orang mengamalkan? Nah itu Nah,
Ini yang punya ilmunya saja belum tentu mengamalkan, maka bagaimana yang nggak pernah ngerti gitu loh. Apalagi yang nggak punya ilmunya Ustadz ya. Maka Seperti itu. kewajiban kita juga untuk menyebarkan ilmu Ustadz ya. Menyebarkan Paling ilmu tidak yang itu benar. menjadi bibit. Kalau memang ilmunya sudah tersebar tapi tidak diimani, itu sudah kembali kepada masing-masing Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian ini Ustadz, kembali ke media tadi Ustadz ya. Semakin merebaknya media yang dulu di TV sekarang di tangan Ustadz. Makin mudah untuk mengakses media yang mana sangat banyak di YouTube khususan itu tersebar katanya ruqyah Ustadz. Katanya ruqyah. Cuman ya gitu Ustadz. Caranya menurut saya itu kok tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kira-kira Ustadz, misal saya mengakses YouTube atau media yang lain, apakah ada kaidah khusus Ustadz untuk bisa cepat untuk membedakan, oh ini ruqyah yang syariah, oh ini ruqyah yang syirkiyah? Mohon dijelaskan Ustadz. Iya. Jadi begini ya Mas Willy ya, wallahu a'lam. Untuk ruqyah yang syirik itu pasti dengan bantuan jin. Syirik bantuan jin pasti Ustadz ya? Pasti. Iya. Pasti dengan bantuan jin. Untuk syirik yang ruqyah yang syirik. Karena ruqyah yang syariah itu murni doa. Murni doa. Doa yang tidak ada unsur kesyirikannya meskipun dengan bahasa apapun ya. Doa minta kepada Allah Ta'ala, tidak minta kepada jin, tidak minta kepada selain Allah, itu boleh. Itu ruqyah. Itu ruqyah. Doa kemudian dari Quran dan dari hadis. Dari Quran dan hadis. Dari hadis Nabi. Kan ada doa-doa, ada ayat-ayat yang berbicara tentang sihir, tentang surga, neraka. Nah ini biasanya kalau kita bacakan kepada pasien yang memang positif gangguan jin, itu bisa jinnya kesakitan, bisa jinnya masuk Islam. Begitu. Jin bisa masuk Islam Ustaz? Bisa. Ya, jadi di antara kemukjizatan Al-Quran itu wallahu a'lam. Ini pernah pengakuan jin itu sendiri. Kalau kita kan ibaratnya makhluk kasar ya, jin makhluk halus. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga, itu di alam dia tuh kelihatan surga begitu. Oh Allah. Ya beda dengan kita kan tidak melihat, tapi masya Allah. Dan ini berkali-kali ketika pengalaman saya ketika membacakan itu kepada jin itu masya Allah. Dan inilah yang mendorong dia mau masuk Islam. Kemudian dibacakan ayat-ayat yang berbicara tentang neraka. Itu ketakutannya minta ampun. Ya wes kamu milih mana? Milih neraka, milih surga gitu. Itu milih saya surga. Ada pengalaman juga Ustaz. Boleh cerita Ustaz ya? Silakan ya. Meruqyah ini Ustaz, kasus sihir memang Ustaz. Kemudian saya bacakan Sa'uslihi Saqor, wa ma adraka ma Saqor, sampai bercerita tentang malaikat yang sangat banyak, kemudian kondisi di Saqor. Itu saya tanya kepada dia yang sedang kesakitan pada saat itu, kamu sedang lihat apa? Kemudian katanya sedang lihat hitam Ustaz. Mohon maaf, merah Ustaz. Kemudian ketika saya baca neraka jahanam di surat Al-Mulk, katanya hitam Ustaz. Itu bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ya wallah alam, mungkin antara neraka Sakor dengan jahanam memang beda-beda. Beda gitu. memang Ustaz. Iya. Mungkin yang karena disebutkan dalam hadis memang api kalau biasa itu kan merah. Tapi kalau terus dibakar terus nanti jadi putih. Dibakar terus jadi hitam, itu ada hadis seperti itu. Ya mungkin ini wallahu a'lam ya. Tingkatan-tingkatan nerakanya kan beda-beda, sama seperti surga kan. Surga itu meskipun sama-sama masuk surga beda tingkatan. Ada yang ashabul yamin, ada yang wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi orang yang sholat berjamaah saja baik, itu tentu pahalanya berbeda dengan yang di samping berjamaah juga melakukan sholat nafilah gitu. Orang yang mengerjakan sholat berjamaah dan nafilah tentu berbeda pahalanya dengan orang yang ditambah dengan sedekah kan gitu kan. Iya. Nah jadi itu. Nah nanti yang namanya dosa-dosa juga berbeda-beda. Jadi meskipun sama-sama melakukan kezaliman itu pun juga berbeda-beda. Nah maka seperti itulah neraka juga berbeda-beda. Ya jadi begitu insyaallah wallahu a'lam. Kemudian saya lanjutkan ini Ustaz ya. Kemudian saya ini seperti ajaran Ustaz untuk ditawari masuk Islam. Kemudian saya bacakan Ar-Rahman Ustaz yang mana menceritakan surga, kemudian ada bidadari di dalamnya. Ini saya enggak pakai nonton dia Ustaz ya. Dia tuh berbicara sendiri Ustaz. Wih ayune gitu. Kalau bahasa Indonesia itu wih cantiknya. Itu dia lihat tuh gimana Ustaz?
Ya wallah alam kalau seperti itu. Allah alam ya Ustaz ya. Saya Iya. enggak pakai Tapi narjumah tapi padahal yang Ustaz. jelas tapi yang jelas memang itu loh di antara mukjizat Al-Qur'an itu, jin Allahu yang akbar. dia itu nggak ngerti bahasa Arab, tapi ketika dijelaskan ayat-ayat yang berbicara seperti itu dia melihat dan paham gitu. Ya mungkin disebut makhluk halus karena itu gitu. Makhluk Dan halus. inilah yang kemudian mendorong jin itu untuk masuk Islam. Tapi ada juga beberapa jenis jin yang ketika sudah ditunjukkan seperti itu, sudah jelas itu masih tidak mau masuk Islam, mokong gitu. Itu ada juga seperti itu. Itu jin kafir kuadrat Ustaz ya. Iya. Ya jin kalau ganggu semuanya kafir. Kalau jin muslim yang baik-baik insya Allah tidak mungkin ganggu. Jin muslim enggak mungkin ganggu Ustaz. Tidak mungkin Meskipun ganggu. dia mengaku muslim pada percakapan. Ya kalau mengaku muslim itu muslim fasik atau munafik. Ada juga seperti itu Ustaz ya. Karena kalau jin yang betul-betul soleh kepada Allah Ta'ala tidak mungkin ganggu. Oh. Ya sama seperti manusia lah. Jin Ada sama manusia seperti manusia. Oh. Jadi kalau manusia itu kan ada sing bagus, perkataannya bagus, tidak pernah ganggu siapapun, kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Ada yang kepada Allah baik, kepada manusia ndak. Ada yang kepada Allah ndak baik, kepada manusia juga ndak. Namanya muslim, ndak pernah sholat, ndak pernah puasa. Tukang judi, tukang minuman keras kan ada seperti itu. Iya. Nah jin juga seperti itu kadang-kadang. Oh. Nah jin yang kemudian datang mengganggu itu rata-rata jin yang mungkin muslim KTP gitu kalau di manusia. Sama seperti itu Ustaz ya. Mm-mm. Kemudian kalau dibilang sama nih Ustaz ya, jin sama dengan manusia hampir Iya. sama, mungkin alamnya aja yang beda. Jin juga ke masjid juga Ustaz kalau muslim ya. Oh iya ke masjid. Tempat ngajinya juga di masjid. Di masjid iya. Oh. Belajarnya juga di masjid kepada manusia begitu. Oh, kepada manusia. Mm-mm. Oh, iya. Mungkin barangkali Ustaz, jin itu ada yang pemahamannya misal jin yang kunut atau jin tidak kunut itu ada Ustaz. Ada sama-sama seperti manusia persis. Oh, seperti itu Ustaz ya. Iya. Allahu akbar. Mm-mm. Kalau mungkin di sini Ustaz ya kita sebut NU Muhammadiyah itu seperti itu Ustaz ya. Iya, jin Oh. juga ada seperti itu. Jin juga ada seperti itu. Ya sama. Oh. Ada Syiah, ada Sunnah, ada. Jin Sunni, jin Syiah. Iya Ya ada. Allah. Jadi persis seperti manusia. Ya Allah. Ngomong banyak tentang jin Ustaz, banyak yang salah kaprah Ustaz tentang jin sama setan Ustaz. Kira-kira membedakannya gampangannya itu gimana Ustaz? Ya, jadi yang jelas setan itu dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin. Ya, iblis juga dari bangsa jin. Oke. Ya, jadi jin itu ya meliputi iblis, meliputi setan, ifrit, segala macam. Ya, nah untuk setan ini jin yang kafir. Jin yang kafir disebut setan. Setan. Oh. Jin muslim ada gitu kan. Jin muslim bukan setan. Bukan pasti. setan, ya muslim. Makanya disebutkan dalam surat Al-Jin itu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun gitu kan. Di antara kami ada yang muslim, ada yang kafir gitu. Faman aslama faulaika taharraw rasyada kan begitu. Barang siapa yang masuk Islam, mereka itulah yang betul-betul mencari jalan yang benar. Sama seperti manusia. Sama seperti sebenarnya, manusia, Ustaz. iya. Oh mungkin itu yang kalau di surat Ar-Rahman Ustaz, bahwa surga itu ada dua itu. Itu memang gimana Ustaz? Emang satu buat manusia, satu buat jin atau gimana Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi setahu saya yang waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu surga itu kalau tafsirannya yang pernah saya baca, ada surga yang dari emas, semua isinya emas, ada yang semuanya isi perak gitu. Oh, jannatan. tafsiran pertama satu seperti Bukan, jadi jannatan dua surga itu surga itu ada surga yang khusus emas, ada surga yang khusus perak. Bukan untuk jin, untuk manusia ndak. Oh, gitu. bukan seperti itu Ustaz ya. Iya. Tapi yang jelas jin juga masuk surga. Makanya tentang bidadari itu kan Allah berfirman lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi bidadari ini saking sucinya enggak pernah disentuh siapapun, baik oleh jin maupun manusia. Dan ini juga menunjukkan bahwa jin juga ya berhubungan suami istri sama seperti manusia. Wah, ini gitu. berhubungan suami istri itu Ustaz. Iya. Banyak ini Ustaz di curhatan-curhatan orang ya, mungkin di kalangan kita juga ada orang yang mengaku terkena gangguan jin Ustaz. Itu bisa sampai disetubui sama jin tuh memang bisa Ustaz ya? Bisa. Karena? Ya karena nggak berdoa. Oh, tidurnya nggak berdoa Ustaz ya? Ya makanya begini ya, banyak faktor ya.
Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, siapapun yang mendatangi istrinya, ya, kemudian mengucapkan doa sebelum berhubungan suami istri, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kan kata Nabi, kalau Allah mentakdirkan terlahir anak dari hubungan yang ada doa ini tadi, itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, apapun yang berkaitan dengan setan pasti diawali dengan bismillah. Nah, jadi ada hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang menghalangi kalian dari pandangan setan untuk melihat aurat kalian itu adalah bismillah. Oh. Ya. Ketika mau tidur bismillah, ketika mau keluar rumah bismillah, ya. Termasuk jadi ketika kita masuk toilet, ketika kita lepas baju itu bismillah doanya. Ketika mau berhubungan kan bismillah juga. Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Berarti kalau seseorang melakukan hubungan tanpa ada doa itu kemungkinan besar setan ikut. Setan gitu. ikut Ustaz. Ikut di situ. Berarti ini harus didakwakan ke seluruh masyarakat Ustaz. Iya. Kalau mau seperti itu ya harus berdoa biar tidak diikuti sama setan Ustaz. Iya, makanya kan kadang-kadang di kampung itu ketika ada anak nuwakal, ya, ada anak nakal, terus orang itu marah, ini paling ben bapaknya gak ndonga paling pas gawe gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Tapi memang itu bisa Ustaz sampai mengaruh ke anak gitu Ustaz. Iya, kan tadi Nabi mengatakan kalau Allah mentakdirkan terlahir anak dari hubungan yang tadi ada doanya, anak ini tidak akan didekati setan selamanya. Artinya kalau enggak doa didekati. Iya, jadi anak itu bisa jadi anak yang dibuat permainan setan gitu. Astagfirullahaladzim. Itu bisa disembuhkan tapi kan Ustaz dengan pembahasan yang panjang. Ya, insya Allah iya bisa disembuhkan dengan banyak versinya gitu kan. Ya. Tadi Ustaz Bismillah itu menutup aurat Ustaz ya. Iya, jadi setan tidak bisa melihat kita. Asal kita bismillah, lepas baju, pakai baju. Misal Ustaz kita masuk kamar mandi, lepas pakaian misal Ustaz, dan tanpa bismillah. Berarti mereka lihat Ustaz. Ya, mereka lihat. Makanya kan minal khubuthi wal khaba'ith, kamar mandi itu penuh dengan jin setan betina, setan jantan gitu. Jadi kalau masuk tanpa baca bismillah ya jadi tontonan gratis syaitan. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Berarti misal saya cowok diliatin sama yang cewek iya, berarti. Gitu. Kemudian kalau sering lihat misal saking seringnya saya lupa bismillah Ustaz. Itu mereka bisa senang berarti Ustaz. Bisa senang, ya sama seperti manusia gitu. Karena terlalu sering melihat kita tanpa bismillah tadi Ustaz. Makanya muslimah meskipun dia sendirian di rumah, ya, yang rumah kan jelas meskipun tidak ada orang kan ada makhluk yang lain. Itu sangat tidak pantas dengan dengan kesolihan seorang wanita muslimah jika kemudian dia melepas semua bajunya misalkan. Kan kadang-kadang ada seperti itu, anggapnya nggak ada orang gitu kan. Langsung lepas gitu Ustaz ya. Itu mestinya dihindari. Paling enggak ya aurat yang ringan aja lah ya gitu kan. Jangan sampai kemudian karena ada setan di sana gitu. Jadi setiap aktivitas ya memang harus bismillah Ustaz. Iya. Dan memang Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada setan itu kan ikut kepada kita kan. Jadi dalam surat Al-Isra itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa khailika wa rajilik wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan ikut sertalah bersama mereka fil amwal pada harta dan anak-anak. Harta anak. Jadi setan itu ikut pada harta kita ketika kita makan, pada baju kita, tempat tidur kita, dan pada anak kita diikuti, ketika bikin anak juga diikuti gitu. Ya, memang itu perintah Allah begitu gitu. Perintah Allah kepada setan. Kepada setan. Dan untuk kita mengikuti, iya. Dan kita harus mewaspadai itu. Mewaspadai itu. Dan itu ini Ustadz ya, nggak memandang kita awam atau kita ustadz, kita derajat apapun ya harus waspada. Harus waspada gitu. Makanya kan disebutkan dalam hadis. Jadi setan kalau ada orang itu masuk rumah dengan baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Itu kan setan bilang wah nggak ada makan malam, nggak ada tempat bermalam kan begitu. Iya. Tapi kalau kita masuk rumah tanpa bismillah, makan juga tanpa bismillah, setan manggil teman-temannya, hei ada makan malam, ada tempat menginap kan begitu kan. Nah, jadi kalau setan bersama dengan kita kan tidak mungkin setan mendatangkan kebaikan kan. Pasti keburukan. Pasti keburukan. Ya. Entah itu syubhat, fitnah dan lain-lain. Iya. Artinya kesimpulannya semua lapisan kehidupan kita, aktivitas kita harus Ustadz, bukan pastikan, harus Ustadz ya, harus diikuti dengan
Bismillah. Bismillah, zikir dan bismillah tadi apa bismillah. Meskipun kerja nih Ustadz, tanda tangan misal proyek A, B, Bismillah. C, Bismillah gitu Ustadz ya. Tapi kalau proyek korupsi Bismillah gitu gimana Ustadz? Ya ibaratnya ya orang berzina mengucapkan Bismillah Allahumma jannibna syaitan ya nggak ngefek juga gitu kan. Oh, Masya Allah. Iya, insya Allah begitu. Terkait ruqyah Ustadz, di kalangan masyarakat itu ada beberapa perbedaan pendapat. Contohnya Ustadz, ruqyah itu mohon maaf, meminta diruqyah itu nggak boleh gitu Ustadz. Karena katanya ada ancaman hadis tidak masuk surga tanpa hisab. Itu yang benar bagaimana Ustadz? Iya, memang ada hadis seperti itu dan sahih ya. Nabi SAW mengatakan bahwa beliau diperlihatkan bayangan hitam yang sangat banyak. Kemudian dikatakan oleh Allah kepada beliau, inilah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah ketika beliau ditanya, beliau menjawab, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Nah saya dulu juga mengikuti pemahaman ini. Jadi orang kalau minta ruqyah berarti tidak bisa termasuk yang 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tapi setelah baca-baca lagi, rupanya Ummul Mukminin Aisyah dan hadisnya sahih ya, dalam riwayat Bukhari itu diperintahkan Nabi untuk minta ruqyah ketika terkena ain. Ya. Nah, kalau ada hadis seperti itu kan tidak mungkin Nabi memerintahkan kepada istrinya untuk tidak termasuk yang 70.000 tadi kan. Nah ini agak sedikit berbenturan Ustadz ya terlihatnya. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj ya, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj itu menjelaskan tidak minta ruqyah di sini tuh ruqyah yang syirik. Oh, bukan ruqyah yang syar'i. Syirik sama syar'i. Yang dimaksudkan hadis tadi tidak diazab, tidak dihisab. Itu bagi yang yastarkun minta ruqyah yang syirik. Iya. Dan jadi kalau syariah boleh-boleh aja. Tidak menjadi masalah. Memang lebih afdolnya tiap orang itu meruqyah diri sendiri. Ruqyah mandiri. Sehingga enggak ada ketergantungan kepada orang lain. Gitu. Tetapi kan enggak semua orang tahu gitu loh. Enggak semua orang bisa gitu. Nah, makanya untuk dakwah ruqyah yang syariah ini diajarkan kepada masyarakat ramai biar masing-masing itu bisa meruqyah diri sendiri. Sehingga nggak perlu ke ustadz ini, ustadz itu gitu. Tapi kalau minta ruqyah itu tetap tidak menjadi masalah. Dibolehkan. Karena yang dilarang itu ruqyah yang syirik. Oh, okay. Atau meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah ruqyah bukan Allah Ta'ala. Peruqyahnya atau ruqyahnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak boleh. Oh, ruqyah, ayat ruqyahnya sama peruqyahnya enggak boleh diyakini Ustaz? Bukannya enggak boleh diyakini. Jadi maksud tadi kan tidak boleh minta ruqyah. Itu kan satu ruqyah yang syirik. Oke, syirik. Satu yang kedua, atau kata para ulama, ketika dia meyakini bahwa sembuhnya penyakit ini lewat ruqyah itu bukan lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruqyah ini kan sarana ya, proses untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetapi lewat cara yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Termasuk ayat-ayat ruqyah tadi. Jadi jangan diyakini bahwa ruqyah inilah yang menyebabkan dia sembuh, tapi Allah yang menyembuhkan lewat ruqyah. Itu yang harus diyakini Ustaz ya. Dan kalau ruqyah mandiri ketergantungannya itu lebih kuat gitu maksudnya Ustaz. Iya, cuma masalahnya kasus orang terkena gangguan jin kan beda-beda. Tidak semua orang itu bisa ruqyah mandiri. Kadang-kadang orang dengan ruqyah mandiri kalau nggak ada yang dampingi malah jatuh sana jatuh sini terbentur atau malah dia ketakutan trauma nggak mau ruqyah lagi. Dan di situ disarankan memanggil peruqyah gitu. Jadi minta ruqyah di situ. Karena ya tadi itu, kecuali kalau dia sudah belajar, sudah mulai ngerti, nah mulai dia proses ruqyah mandiri sendiri tidak menjadi masalah ketika sudah tahu gitu loh. Tapi kalau awal-awal langsung disuruh ruqyah mandiri susah. Seberapa penting Ustaz? Misal satu rumah apakah harus ada satu yang bisa meruqyah gitu Ustaz? Ya, ada urgensi seperti itu. Ada urgensi seperti itu Ustaz ya. Biar tidak bergantung kepada orang lain ya. Karena memang setiap rumah itu pasti ada jinnya gitu kan. Berdasarkan sesuai dengan ayat tadi itu wasyarikhum fil amwali wal aulad.
Jadi ikut sertalah dengan mereka manusia pada harta dan anak-anak. Jadi setiap rumah kan harta kita, kendaraan, baju-baju, tempat tidur. Malah sebelum kita tidur itu kan kata Nabi kan kita suruh mengkebasi dulu kan. Karena tadi itu ketika kita tinggalkan dibuat tidur setan gitu. Terus kita mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi dan seterusnya itu. Jadi mereka itu ikut serta. Ketika kita makan dia juga ikut, kita minum dia juga ikut. Makanya harus bismillah semuanya. Masya Allah. Mm-mm. Termasuk di studio sekarang ini mungkin ada Iya. Ustadz ya. Jadi itu di mana-mana. Dan tidak memandang awam atau ustadz atau Iya, ulama gitu. Ulama ada setannya Ustadz. Semua ada setannya. Oh. Cuma kan kadang-kadang tergantung kepada kondisi orang. Kalau zikirnya kuat, senantiasa menjaga ketaatan, setan tetap ada tapi menjauh. Ngiting dari jauh, kapan lengah gitu. Makanya disebut min syarril waswasil khannas. Al waswas al khannas itu kan ketika manusia kuat dia jauh. Iya. Ketika lengah langsung datang kan gitu. Iya. Misal nih Ustadz, kita udah tahu seberapa pentingnya menjaga diri kita dari setan, maupun kita orang awam maupun kita ustadz ulama. Kira-kira praktisnya Ustadz, kita membentengi diri dari diri kita maupun keluarga, kemudian singkatnya ruqyah mandiri itu seperti apa Ustadz? Iya, jadi kan ada pencegahan sebelum datang penyakit Pencegahan, ya. oke. Dan ketika penyakit sudah datang. Oke. Pencegahan, penyembuhan. Pencegahan, penyembuhan. Oke. Untuk pencegahan biar kita nggak diganggu setan, ya udah lakukan rukun Islam itu. Wudu dengan benar ya. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat yang khusyuk. Perbanyak sholat sunnah. Tilawatul Quran minimal 1 juz. Zikir pagi petang. Jangan pernah lupakan. Jangan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini insya Allah aman. Ini pencegahan. Dan sudah berat Ustadz ya. Yang sudah berat. Di samping tadi harus ada tambahan banyak hal lainnya. Allahu Akbar. Misalkan kalau biasa melakukan maksiat harus dihindari kalau pengen sembuh. Seperti orang terkena gangguan sihir ya, terkena gangguan jin pokoknya itu jangan pergi ke mall, jangan pergi ke pasar. Lockdown aja Ustadz. Lockdown. Karena ya banyak kasus sudah sembuh, pergi kemana? Ke pasar, ke mall, masuk lagi. Atau pergi ke tempat rekreasi kemana, masuk lagi gitu. Karena setannya ngiting Ustadz ya? Ya setannya ngiting juga tempat tadi itu tempat-tempat kayak mall, pasar, tempat-tempat rekreasi. Pokoknya semua tempat yang bukan untuk ketaatan itu pasti tempatnya syaitan. Sarangnya di situ. Iya, nah orang ini belum sembuh total. Kemudian bentengnya juga belum kuat, pintunya terbuka lebar, masuk lagi gitu. Seperti itu. Kalau menurut pengalaman Ustadz nih di masyarakat, yang paling banyak masyarakat Indonesia itu gangguannya apa Ustadz? Kebanyakan nih. Ya banyak sekali. Banyak macam-macam ya Ustadz ya. Macam-macam karena jin itu ada yang iseng ganggu. Karena orang itu malas sholat dimasuki gitu kan. Atau kadang-kadang mungkin karena masalah kebencian ngirim ini. Yang pertama jin iseng. Kemudian jin suka atau benci ya Ustadz ya. Suka atau benci. Kemudian ini ada orang nggak suka sama orang lain, mungkin masalah kerja atau masalah apa, tetangga dan tetangga ada masalah ngirim. Kirim-kiriman, disantet dan disihir melalui dukun Ustadz ya. Atau kadang-kadang juga kasus jin nasab. Ini yang jadi anak, jadi cucu, nggak tahu menau tapi bapaknya dulu dukun atau bapaknya dulu pernah terkena sihir. Atau mungkin kakeknya dulu itu punya pusaka. Itu otomatis ya seluruh keluarga besar itu dapat jin nasab gitu. Sebentar. Jin nasab dari kakek buyut kita misal. Itu sampai keturunan kita kena semua. Termasuk misal ada nasab nih Ustadz. Kemudian saya nikah sama istri saya. Istri saya kena juga. Bisa kena. Itu nasab Ustadz ya. Jin nasab. Karena apa ya? Karena dan nanti anak juga kena gitu. Iya. Karena kena anak ini jin nasab itu paling sulit. Paling sulit. Makanya kalau ada orang kena gangguan jin, ada sihir atau apa, itu jin nasab ini paling terakhir dihilangkan. Jadi sihirnya, santetnya hilangkan dulu baru jin nasab. Kalau punya 3 gangguan, misal jin diganggu, iseng, sihir sama nasab.
Yang pertama dulu dihilangkan Hilangkan baru sihir. jenazah yang terakhir. Oh, kenapa Ustadz kok seperti itu? Karena paling susah. Karena harus mengumpulkan semua anggota keluarga. Harus semua. Ya, dikumpulkan semua pusakanya, dihancurkan, diruqyah semua. Kemudian ada salah satu cara ruqyah itu membuat ikrar pemutusan. Membuat ikrar pemutusan. Nah, ini yang susah karena kadang tidak semua anggota keluarga itu sepakat mau gitu loh. Iya. Karena harus menghilangkan pusakanya itu. Kadang pusaka dihilangkan, sudah dihancurkan, jinnya masih belum hilang. Dan jin nasab ini kadang orang dia sudah berusaha meruqyah diri sudah bagus. Tapi ketika dia itu lengah, kapan lagi itu bisa datang lagi gitu loh. Ya, jadi benteng yang paling kuat itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya minta kepada Allah itu. Cukup bertauhid Ustadz ya. Iya, tauhid itu yang paling penting. Ya. Paling penting apapun mau sihir atau apapun tauhid kita tebal insya Allah aman. Iya. Kalau misal nih kena jin nasab Ustadz, baiknya ruqyah mandiri atau minta diruqyah Ustadz? Ya tergantung kondisi orangnya. Kalau dia sudah ngerti tata cara ruqyah, monggo ruqyah mandiri tiap hari dilakukan gitu. Sama ikrar pemutusan tadi. Kalau memang satu keluarga besar ndak bisa, paling suami istri dan anak-anaknya aja gitu. Oh, keluarga sendiri Ustadz keluarga ya. kecilnya itu. Seperti itu. Kalau belum ngerti masalah ruqyah, ya kalau belum ngerti masalah ruqyah nggak mungkin dia meruqyah mandiri gitu. Iya. Karena kan kadang-kadang orang itu merasa punya keistimewaan seperti kayak anaknya indigo gitu kan. Indigo, menarik ini ini kan Ustadz. anggapannya kan punya kelebihan gitu. Ini ya benar. Padahal kelebihan jin sebetulnya. Aib sebenarnya Ustadz ya. Ya bukan aib tapi ya suatu petaka sebetulnya. Petaka kan juga aib juga Ustadz. Oh gitu ya. Kalau bisa jangan sampai lah Ustadz kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu karena kan jin itu kan ya jelek juga Ustadz. Benar ya Ustadz ya. Ya nggak semua indigo kan beda-beda, ada yang bisa melihat langsung, ada yang cuma merasa. Gitu. Merasa pun tanpa lihat itu bisa disebut indigo dan gangguan jin. Iya, karena kalau manusia normal itu tidak ada hubungan dengan itu gitu. Manusia normal tidak bisa tidak dengan itu maksudnya tidak bisa melihat jin harusnya. Tidak bisa melihat jin. Manusia normal. Berarti kalau bisa ngelihat jin itu nggak normal Ustaz? Nggak normal. Kecuali kalau memang jinnya menampakkan diri. Oh itu ada kemungkinan. Ya. Tapi kalau dikit-dikit lihat itu nggak normal. Itu nggak normal. Yang punya kelebihan tadi itu. Dan itu harus diruqyah. Iya. Oh, karena kaidahnya jelas tentang kisah Nabi Adam ya. Oke. Pada surat Al-A'raf Allah kan mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi dia iblis dan bala tentaranya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi secara normal itu kita nggak bisa melihat jin gitu loh. Tapi mereka bisa lihat kita. Bisa lihat kita. Nah ini bukan sisi kekurangan kita sebetulnya ya. Justru itu untuk kenyamanan kita nggak bisa melihat jin itu. Oh justru itu plus buat kita. Iya, kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu kan bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia diciptakan dalam bentuknya sebaik-baiknya. Nah, sementara jin itu buruk. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menggambarkan tentang buruknya dan jijiknya pohon zakum ya di neraka, itu Allah mengatakan ka'annaha ru'usus syayatin, seperti kepala setan. Karena setan itu buruk, jadi jin itu buruk gitu. Secara fisik. Secara fisik. Makanya lebih bagus kita yang baik ini tidak melihat yang buruk. Makanya ditutup sama Allah. Iya, makanya ditutup. Nah, malah orang itu malah pengen melihat yang buruk-buruk gitu kan. Berarti kasihan orang indigo, Ustaz. Kasihan, beban dia. Takut kemana-mana takut. Ya ibaratnya begini, antum mau berangkat sarapan ya, beli pecel gitu kan. Iya. Kemudian sebelum sampai ke warung pecel itu melihat ada bangkai kucing penuh dengan belatung. Dan itu jin. Ya, ini contoh bukan jin. Oke. Ini sebagai bentuk mending antum nggak melihat gitu kan. Mending memang. Nah iya. Nah terus antum mau berangkat ini bisa-bisa toge tadi ya, togenya pecel itu antum agak belatung tadi tuh. Benar Ustaz. Jadi nggak kolu makan nggak gitu nikmat ya. juga Ustaz. Iya. Jadi seperti itu gampangannya. Mending kita nggak bisa melihat jin itu. Karena kemungkinan merusak suasana kebahagiaan kita. Kita lagi sama anak, terganggu sama mereka. Lagi makan katanya lo kok melihat ada meler-meler ngesot-ngesot. Itu kan enggak enak. Iya Ustaz, luar biasa.
singkatnya Ustadz, misal saya mendakwahkan kepada keluarga-keluarga saya, kan nggak punya waktu banyak Ustadz kalau ketemu saudara. Kemudian kiranya apa yang harus disampaikan? Misal dia punya gangguan, apa yang harus saya sampaikan ke dia yang praktis, yang mudah dipraktekkan Ustadz? Ya, masalahnya begini. Tidak semua orang yang terkena gangguan itu merasa dia ada gangguan. Nah itu repotnya. Iya, sama seperti orang kena COVID ya. COVID, oke. Iya, kalau dia nggak merasa ada gangguan, kenapa dia berobat gitu kan? Nah, orang kena jin juga seperti itu. Kalau dia merasa tidak ada gangguan, duduknya jelas tidak mau. Diberitahu jelas tidak didengarkan. Misal mau nih Ustadz. Iya, baru ketika dia ada gangguan, apakah pusing terus, apakah kakinya kok berat, apakah kok kemudian pundaknya sering berat gitu kan, sering kesemutan. Nah, itu kan tanda-tanda. Biasanya lewat situ kita bisa menyampaikan. Nah, caranya lewat pelan-pelan dulu, diperbaiki tauhidnya. Tauhid dulu Ustadz, bukan bacaan-bacaan dulu. Ya enggak, ya bacaan kalau itu betapa banyak orangnya hafal Quran tapi musyrik ya kan. Jadi diperbaiki tauhidnya dulu. Tauhid, sholatnya pelan-pelan gitu. Kalau pengen sembuh. Tapi nggak apa-apa kan Ustadz, saya berikan doa-doa. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau doa-doa nah dia masih pegang jimat ya percuma juga gitu kan. Berarti tauhidnya dulu iya. Ustadz ya Allah. Nah itu berdoa baca Quran punya jimatnya percuma gitu kan. Enggak akan sembuh itu. Misal kasusnya dia diganggu Ustadz, dia sudah bertauhid tapi diganggu Ustadz. Iya. Amal apa yang kira-kira harus diganggu kayak gimana model gangguannya? Misal dibuat kalau baca Quran itu suka panas, pusing. Kemudian kalau sholat itu lupa rokaatnya misal. Itu kan bagian dari gangguan. Itu apa yang harus dilakukan? Iya, jadi kalau untuk seperti tadi baca Quran panas, itu lanjutkan aja, kalahkan. Dan yakini bahwa yang panas itu bukan kamu tapi jinnya. Jadi harus dibedakan mana yang saya, mana yang jin. Karena manusia normal nggak mungkin panas Ustaz. Iya, gitu loh. Nah makanya pada kasus yang berat itu orang harus bisa membedakan mana yang jin, mana yang saya gitu. Kan kadang-kadang kan ada bisikan-bisikan, tabrakan, bunuh. Itu orang yang terkena gangguan harus yakin ini bukan saya ini. Harus ini bukan sadar saya, Ustaz, ya? Iya. Ini bukan saya, ini orang lain. Kamu pergi dari sini. Jangan perintah saya. Nah, itu begitu. Kalau dalam kasus misalkan sholat sering lupa rokaat, itu kan ada cara dari Nabi SAW meludah ke sebelah kiri, itu 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, melanjut. Itu berarti khinzibnya hebat, itu berarti banyak, itu kan besar. Udah jadi meludah setan, tapi masih lupa. Enggak, jadi setan yang ganggu orang sholat itu kan namanya khinzib. Oke, setan khinzib. Khinzib itu. Nah, caranya itu ketika kita lupa rokaat, ketika bacaan kita tidak khusyuk, meludah ke sebelah kiri, ludah kecil ya, 3 kali tuh gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah hilang. Gitu. Saya dari tadi tanya itu rata-rata ruqyah yang dijelaskan sama Ustadz itu ini memang hampir semuanya itu amaliyah Rasulullah SAW Ustadz ya. Iya, insyaallah. Jadi kayak misal ruqyah itu tidak melulu kayak yang di YouTube itu Ustadz ya, dibacakan kemudian nabrak-nabrak sana sini. Justru ruqyah yang paling penting itu tauhid sama keseharian itu Ustadz. Tazkiyatun nufus. Iya. Ya sebetulnya ya ruqyahnya Nabi itu kan cuma ikhsa aduwallah, ukhrij aduwallah gitu kan, ditepuk keluar. Rasulullah juga mempraktekkan ruqyah Ustaz. Iya, mempraktekkan ruqyah ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang meruqyah dengan Al-Fatihah yang dikasih 40 ekor kambing itu Abu Sa'id Al-Khudri itu kan dibacakan juga Al-Fatihah. Ya, kemudian ada lagi yang orang gila yang dipasung itu dibacakan Al-Fatihah antara 5 sampai 7, setiap selesai diludahkan 3 hari berturut-turut pagi petang, akhirnya sembuh itu. Nah, itu jadi memang ada beberapa pengembangan dari tata cara ruqyah dan itu tidak ada hadisnya. Tapi bukan berarti kemudian itu tidak boleh gitu loh. Ya, misalkan kayak ada gangguan yang misalkan kayak begini. Jin itu kan memiliki ciri khas ya. Biasanya kalau bentuknya seperti ini, tempatnya di sini gitu. Misalkan kayak wanita atau laki-laki sering sesak dada. Itu pasti di sini dan itu biasanya kuntilanak, biasanya begitu pengalaman ya.
Nah, kalau seperti itu langsung bilang, "Hei kuntilanak keluar," itu, atau "Hei batukkan," keluar. Nah, kayak begini kan tidak ada di hadis Nabi kan. Apakah berarti tidak boleh? Ya tidak juga gitu. Karena ini sebagai bentuk pengembangan dari tata cara yang mubah tadi itu. Selama nggak ada unsur syiriknya. Dan itu juga disahkan oleh para ulama Ustadz ya. Ya boleh gitu. Iya. Kemudian Ustadz, misal nih Ustadz, kita sudah ini bukan maunya kita ya Ustadz. Kita disihir sama orang. Iya. Kita mungkin sampai sakit-sakitan saudara kita, misal jangan saya saudara saya kena sihir tadi, kemudian mendapat penyakit yang luar biasa Ustadz. Kemudian sampai mungkin berobat sana sini sampai habis banyak, ternyata itu bukan penyakit medis. Kemudian dilihat ternyata sihir. Mungkin ada yang sampai meninggal dunia karena sihir, kan bisa juga Ustadz. Bisa ya, ketika Allah mengizinkan. Ketika Allah mengizinkan, ya catat ya ini ya. Misal sudah terkena musibah seperti itu Ustadz. Kadang orang nggak sabar Ustadz. Orang nggak sabar. Bagaimana? Kemudian menyalahkan takdir. Iya. Kemudian meminta tolong kepada selain Allah. Nah itu kira-kira pertama gimana Ustadz caranya sabar ketika diuji dengan musibah seperti itu. Iya. Kemudian kalau memang kita sudah sabar, gimana kita cara mengambil hikmah dalam musibah tadi Ustadz, khususon musibah gangguan makhluk halus atau jin, sihir seperti itu Ustadz. Iya. Jadi yang ditanyakan tadi itu bagaimana bersabar. Sabar gitu ya? Dulu. Iya. Jadi yang pertama seorang mukmin itu lagi-lagi harus pakai ilmu kan, pakai ilmu. Jadi ketika dia ngerti satu, poin pertama itu dia harus tahu bahwa penyakit ini tidak mungkin datang kecuali karena Allah mengizinkan. Semuanya Ustadz. Karena takdirnya gitu. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang bukan takdir Allah nggak bakalan terjadi. Itu yang pertama, satu ya. Ya, jadi ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang mukmin tahu itu dan memang Allah mentakdirkan itu, kenapa dia harus menolak? Gitu kan. Nah, ini ujian iman itu di situ. Yang kedua, yakinlah bahwa yang menimpa ini takdir itu pasti baik selalu. Pasti baik. Pasti baik selalu. Meskipun itu pahit, meskipun ada, pasti baik selalu. Harus kita yakini itu. Seberat apapun, pasti yang terbaik. Sebanyak apapun uang kita keluar menyelesaikan masalah tersebut Ustadz ya. Pasti itu yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang mukmin itu yang cerdas itu mengambil pahala dari setiap peristiwa kehidupan yang dia alami. Itu. Makanya Nabi kan mengatakan ajaban li amril mu'min. Ajaib seorang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Segala urusannya itu pasti baik. Semuanya. In asobathu dharra'u sabar. Ketika dia tertimpa malapetaka, bersabar. Fakana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Wa in asobathu sarra, ketika dia tertimpa kelapangan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Nah, untuk sabar, ini yang keempat ya. Kita harus tahu bahwa intidharul faraj, menunggu yang namanya kelapangan dari Allah itu sabar, itu ibadah yang paling besar. Jadi bukan ibadah yang paling besar, pahalanya sangat besar. Ibadah itu kan selain puasa sama sabar itu kan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat ya, kecuali puasa sama sabar. Untuk sabar ini kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang diberikan pahala mereka secara sempurna tanpa hitung-hitungan, tanpa batas gitu. Nah makanya bersabar ini harus itu. Nah makanya tadi ada berapa poin tadi itu. Ketika terjadi kasus seperti itu ya, pertama tadi apa? Masih ingat? Sabar Ustadz. Yang pertama tadi. Oh ini semuanya itu pasti baik. Bukan. Jadi yang pertama itu bahwa ini terjadi karena Allah mentakdirkan. Oke, karena Allah mentakdirkan. Karena kalau tidak ada takdir Allah nggak bakalan terjadi. Sehebat apapun dukun dan lain-lain. Iya. Nah
Karena ketika misalkan kenapa Allah kok membolehkan mengizinkan jin atau dukun itu datang ke saya lewat santetnya? Ya banyak hal. Mungkin selama ini kita malas sholatnya, selama ini kita ahli maksiat, dan Allah masih suka kita gitu loh. Kita Allah diingatkan Akbar. lewat itu. Nah makanya kalau berdoa itu ya kita ya Allah ingatkan saya tapi gak usah pakai musibah lah. Allah Akbar. Ini tips baik ini ya. Iya. Oke. Makanya dikatakan bahwa musibah yang mendekatkan kita kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah. Betapa banyak orang terkena jin, terkena sihir, satu tobat jadi baik, husnul khotimah kan lebih bagus sih. Gitu. Jadi yang pertama itu yakinlah bahwa apapun yang terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya lupa yang kedua tadi apa yang kedua? Semuanya baik Ustaz. Iya, jadi apapun yang ditakdirkan Allah pasti baik. Pasti baik. Pasti baik, meskipun rasanya pahit gitu kan. Iya. Ya kayak orang sakit misalnya, itu kan tetap kalau dia sabar dapat pahala dan dicatat semua andai kan kayak hadis itu bahwa orang kalau dia biasanya sholat sunnah, biasa puasa, kemudian ndak puasa ndak sholat sunnah karena dia safar atau sakit, kan tetap sempurna pahalanya. Yang ketiga bahwa seorang mukmin yang cerdas itu mengambil pahala dari setiap peristiwa yang terjadi. Baik dia terkena sihir, baik dia terkena apa, itu pasti semuanya itu alat bagi dia untuk meraih pahala. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Untuk hikmahnya Ustaz, misal kita diuji, hikmahnya apa? Iya, ya kayak tadi saya katakan bahwa kenikmatan yang musibah yang mendekatkan kita kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang melalaikan kita dari Allah. Orang dengan terkena sihir terus dia rajin baca Quran, itu jauh lebih baik. Dia rajin kemudian untuk baca Quran, salat malam. Dia mentauhidkan Allah, membuang jimat-jimatnya. Itu kan jauh lebih baik kan? Daripada ketika nggak ada musibah seperti itu, Allah malah dia suul khotimah. Iya. Gitu. Berarti mending misal disihir misalnya sampai mau meninggal dan dia meninggal dalam kondisi bersyahadat begitu, jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada dia nikmat tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi suul khotimah, iya. Itu hikmahnya Ustaz ya. Dan memang kadang kita dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala itu karena Allah masih cinta kita. Karena kalau Allah gak cinta kita dibiarkan kayak Fir'aun gitu kan, wis karepmu begitu. Istidraj Ustaz. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad itu Nabi SAW mengatakan innar rajula takunu lahul manzilatu indallah. Seseorang itu punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala di surga. Fama yablughuha bi amal. Tapi amal dia itu belum bisa mencapai kedudukan itu. Takdirnya dia penduduk surga ini. Tapi amalnya masih pas-pasan, belum sampai. Nah, apa yang dilakukan Allah Ta'ala? Falam yazalillahu yabtalihi bima yakrah. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai, musibah apa, hatta yublighahu tilkal manzilah, agar Allah itu menyampaikan dia pada kedudukan tadi. Dengan ujian tadi, misal kita di bawah Ustadz ya, amal kita masih di bawah. Untuk mencapai surga harus gini, di atas. Karena kita malas ibadah, masih segini-gini aja. Kemudian padahal Allah pingin kita di atas, kita di surga. Itu dinaikkan dengan musibah-musibah tadi itu. Itu bisa ngangkat. Iya. Seberapa pahit itu ya emang yakrohu tadi Ustadz ya. Iya. Emang dengan sesuatu yang kita benci dengan itu Ustadz ya. Cuma ya karena kurang ilmu tadi kadang-kadang orang itu banyak suudzon kepada Allah, banyak mengeluhnya itu. Padahal kita kepada manusia tidak boleh suudzon, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya orang mukmin itu kalau dia yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya, husnudzon kepada Allah, pasti enak terus hidupnya itu. Masya Allah. Salah begitu. Masya Allah. Iya. Semoga Ustadz semua pembicaraan ini bermanfaat khususnya buat saya Ustadz. Amin, saya juga. Masya Allah. Ini harus diulang-ulang Ustadz seperti ini karena ilmu itu kan banyak Ustadz. Kadang kita sudah sampai sana kemudian yang sini lupa. Itu harus diingat-ingat. Sangat padat Ustadz pada pagi hari ini, duduk baru berapa menit itu kepala saya sudah Masya Allah penuh dengan ilmu karena duduk juga dengan orang yang sangat berilmu, penulis buku belajar ruqyah mandiri. Kemudian kalau misal Ustadz mau belajar ruqyah mandiri bisa lewat buku ini Ustadz ya? Bisa, insya Allah bisa.
Memang bisa sih, saya juga alhamdulillah dengan Tapi ya bimbingan beliau. tetap harus pendampingan dulu. Pendampingan. Pendampingan sementara sambil baca insya Allah bisa. Oke. Kalau mau beli buku ini di mana Ustadz kalau boleh tahu Ustadz? Nanti hubungi teman-teman gitu aja ya. Iya, Oke, hubungi Mas oke. Willy gitu aja Oke, ya. oke. Jazakumullah khair Ustadz. Sama-sama. Luar biasa Wa'alaikum. sharingnya. Sekali lagi tidak ada yang bisa kami berikan kepada Ustadz atas ilmu Ustadz kecuali kita mendoakan Ustadz dengan doa yang belum tentu diterima Ustadz. Tapi ini yang hanya bisa kami persembahkan. Jazakumullah khair untuk seluruh penonton Az-Zumar Podcast ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.